Tiba-tiba saya ada uang. Aduh sedih deh. Jangan sedih bun, jangan sedih bun. Ada uang cuma 20.000 di kantong. Udah itu anak itu bilang nyampe ke saya. Tujuannya apa bu kesini? Mau ngasih nasi kotak. Doanya apa? Dengan polosnya. Saya bilang, ibu cuma minta biar dapat momongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di NU Media Studio. Dan tak lupa pastinya sholawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Ya, hai teman-teman semua sobat NU. Ya, baik sahabat pendengar, di episode kali ini nih kita kedatangan sosok yang luar biasa, tapi orangnya sederhana. Ya, beliau adalah Bunda Apri Handayani, Masya Allah. Nah, Bunda Apri ini berdomisili di Sukarame, Bandar Lampung. Nah, jadi beliau ini sehari-hariannya berprofesi sebagai tenaga kesehatan di Kecamatan Jati Agung. Ya, tapi yang bikin beliau ini spesial itu bukan karena profesinya ya, tapi melainkan jiwa sosialnya yang tinggi, Masya Allah. Nah, kepribadian beliau ini terkenal humble ya teman-teman ya, humoris. Dan udah bergaul gitu ya. Nah, Bunda Apri ini juga sering turun langsung ya Bunda ya, untuk berbagi terutama kepada para lansia dan masyarakat yang ditemui di jalanan. Nah, kalau di rumah Bunda Apri ini adalah seorang ibu dari satu anak perempuan. Satu anak perempuan yang Valencia. Nah, dan punya satu anak angkat laki-laki yang masih duduk di bangku SMA. Enggak, udah kuliah. Udah kuliah sekarang di UIN. Masya Allah ya. Nah, selain itu Bunda Apri ini juga merupakan founder komunitas Berkah Berbagi. Nah, jadi lewat komunitasnya ini, beliau ini rutin ya menggelar aksi berbagi setiap hari Jumat. Nah, jadi mulai dari lansia, pemulung ya Bunda ya, dan driver ojol ya Bun, gitu, yang suka ditemuin di jalanan ya Bun. Nah, oke, jadi obrolan kita hari ini tuh bukan cuma soal berbagi teman-teman ya, tapi juga soal ketulusan, kemanusiaan, dan makna hadir untuk sesama. Amin. Langsung aja kita sapa ya, sosok Bunda Apri Handayani. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Amin. Jauh ya ke sini Bun? Enggak juga, cuma 20 menit. 20 menit. Oke ya. Kadang kita berpikir berbagi itu soal jumlah, soal berapa rupiah, soal berapa banyak nasi bungkus. Tapi mungkin berbagi itu sebenarnya soal keberanian. Berani untuk peduli di saat orang lain memilih diam. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang memilih tidak diam, yang setiap Jumat bukan hanya membagikan makanan, tapi membagikan harapan. Ya, inilah Ngaji Realita ya, bersama aku Rerea Biasa, dan hari ini kita bersama founder Berkah Berbagi langsung ya, Bunda Apri Handayani. Ya, langsung nih kita timun. Jadi aku mau mulai pertanyaan, tapi agak nggak biasa sih Bun. Beda langsung ya? Kita mulai ya. Oke. Kalau misalkan suatu hari gitu ya Bun ya, tiba-tiba di hari Jumat itu nggak ada kegiatan berbagi Bun, apa gitu yang Bunda rasakan? Karena udah biasa, jadi terbiasa. Kayaknya nggak enak, kayak ada yang kurang. Ibaratnya kita makan, itu nggak ada lauknya. Jadi kayak
nasi tanpa sayur tanpa garam. Iya. Kurang benar enak, kurang banget. sedap. Bener. Ya, gitu ya Bunda. Memang sih kalau makan nggak ada rasanya kan, nah sama aja kayak hidup Bunda gitu ya. Seperti itu. Tapi jujur ya Bun ya, Mm-mm. lebih kayak kerasa deg-degan, apa namanya, nggak bisa memberikan banyak. Ini kan ada berkah berbaginya, ada nasi juga kan, Ada. nggak bisa memberikan banyak nasi yang dibagikan, atau donaturnya sepi Bun. Gini, kalau donatur itu insya Allah ya. Kalau dibilang sepi, kan kita nggak boleh dipaksa. Ah benar. Kita kan harus ikhlas. Oke. Jadi kalau misalnya nasi porsi kita dari awal misalnya 50 kotak, tiba-tiba pagi subuh ada yang donasi lagi, terpaksa kita pesen lagi. Nambah ya. Nambah. Gitu. Berarti nggak bisa dipastikan setiap harinya bakalan membagi berapa nasi gitu Bun? Nggak mesti. Tapi kalau yang untuk lansia, kita usahakan insya Allah ada. Masya Allah. Aku perasaan tuh langsung kayak gimana gitu ya Gitu kan. ya. Nah berarti apa namanya, sasarannya itu kalau Iya. kan ada, aku dengar ada kayak sembako gitu kan, Iya. untuk lansia ya. Iya. Nah nasi gitu. Iya. Terus apa lagi Bun? Jadi gini, kita ini dulu pernah bagi-bagi kursi roda, alat dengar, tongkat. Oke. Gitu. Bukan hanya itu aja. Oke. Kadang gini, ada informasi, itu rezeki-rezekian ya Mbak. Nah, jadi ada informasi misalnya gini, Bu, ini butuh kursi roda, ini fotonya ini. Pada saat itu saya bilang, iya, padahal kursi roda belum ada. Oh, tapi diiyakan dulu Tapi Bun. diiyakan dulu dengan pede. Setelah itu saya janji seminggu, tiba-tiba ada aja. Gitu. Nah, rezeki itu nggak Sedekih. kemana. Ya kan, tapi Masya Allah ya. Emang sebenarnya kalau kita memang niat udah sedekah itu ada aja jalannya ya Bun ya. Ada. Benar. Oke. Nah, terus kalau pernah nggak sih Bun ada kejadian gitu, kayak apa ya, Bunda itu mengingat gitu satu wajah gitu atau doa gitu yang pernah Bunda ingat saat Bunda itu mau memulai sesuatu itu. Jadi gini, kan ini Bunda mulai dari tahun berapa? 2012 ya tadi yang 2012. 2012 ya. Iya. Nah, pada awalnya itu apa sih yang ada di pikiran Bunda itu yang sehingga Bunda itu pengen, gue harus memulai nih kegiatan ini gitu Bun? Jadi gini, ada itu dulu saya anak pertama ya. Ini cerita. Oke. Jadi ceritanya itu saya itu belum punya anak lama. Oke. Nah, ada yang bilang, coba kamu sedekah deh, katanya. Saya sedekah lah. Pertama saya bagi-bagi nasi, tapi saya di situ biar saya dapat momongan, selalu gitu. Dan sampai sekian sempat putus asa. Oke, Bu. Tiba-tiba saya ada uang. Aduh sedih deh. Jangan sedih Bun, jangan sedih Bun. Ada uang cuma 20.000 di kantong. Udah itu anak itu bilang, nyampe ke saya, tujuannya apa Bu kesini? Mau ngasih nasi kotak. Doanya apa? Dengan polosnya. Saya bilang, Ibu cuman minta biar dapat momongan. Pada saat itu anak itu tuh, saya bingung kan karena uang di kantong cuma 20.000. Saya kasih lah. Terus doain Ibu ya. Dan dia bilang gini, itu yang sampai sekarang detik ini yang nggak bisa saya lupain. Ibu, nanti setahun lagi Ibu punya momongan. Kata anak itu. Kata dia. Oke. Ternyata dengan saya kan nggak mikir ya Mbak ya, nggak mikir oh iya ya bener nggak sih gitu. Dia setiap Jumat tetap saya kasih nasi, tapi saya masih ke pondok-pondok gitu setiap Jumat. Nah
masih sendiri lah Mbak. Awal mulanya Seorang diri ya Bun? Seorang diri, dan ada teman 3. Oh gitu. Ada teman 3 yang donasinya itu dia yang suka nganter. Karena keterbatasan saya ya, karena saya kerja gitu kan. Jadi kadang temen yang nganter, dan saya jarang ikut. Entah kenapa pada hari itu saya ikut dan ketemu anak itu gitu. Saya Itu tuh di pondok ya Bun ya? Itu di pondok. Pondok Dan dia bilang, saya berobat udah kemana-mana Mbak. Bunda? Iya, Bunda itu udah berobat kemana-mana. Dan akhirnya ketemu anak itu, cuman 20.000 saya kasih. Dia menjanjikan saya, ntar setahun lagi, kata dia, sambil bercandaan. Anak itu umur berapa Bun? Itu sekitar umur 4 tahun. Oh, masih kecil banget ya? Kecil banget. Dia nggak pakai sendal. Dan saya itu pada saat itu ngomong, ih kok nggak pakai sendal? Ada sendalnya, sambil kayak gitu. Sendalnya nomor berapa? Pikir saya mau saya beliin kan. Tapi saya mikir di situ kan banyak anak-anak, bukan itu aja. Ya udah, nggak usah, doain biar aku besok jadi presiden, kata dia. Iya, aku doain, namanya anak-anak ya. Iya, semoga besok jadi presiden. Ingat Bunda ya nak, saya bilang gitu. Ikut Bunda yuk. Enggak, nanti Bunda setahun lagi, katanya. Dengan bahasa gitu, saya cuma uang, ya itu, kenang-kenangan 20.000 itu ya. Tapi akhirnya 1 tahun kemudian Bunda punya anak? Ya dengan nyata. Masya Allah. Oh, jadi itulah ya yang pertama kali memang akhirnya menggerakkan hati Bunda. Oh, gitu ya Bun? Iya. Oke, Masya Allah ya. Aku jadi merinding loh, bener. Ternyata ada memang ya, memang semua itu sudah tidak ada yang kebetulan ya Bun ya. Iya. Gitu, memang sudah diatur sama Allah gitu. Nah, kalau gerakan ini sendiri ya Bun ya. Iya. Kan kalau dari luar kan kelihatan indah ya, namanya gerakan berkah berbagi. Iya, benar. Tapi kan di dalamnya pasti lelah kan Bun sebenarnya. Enggak. Wah, keren dong. Malah seneng. Karena happy ya Bun ya. Karena happy. Pasti, tapi ada lelahnya nggak Bun? Untuk saat ini nggak ada kata lelah. Wih, keren Bun. Nggak ada lelah ya Bun ya? Nggak ada lelah. Masya Allah ya. Tapi ada nggak kayak pernah ngerasa kok gue sendirian ya gitu memperjuangkan ini gitu, pernah nggak sih Bun? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Wah. Jadi apa gitu yang pertama kali kayak nggak ada perasaan seperti itu? Buat semangat gitu ya. Buat semangatnya itu gini. Pada saat jujur ketemu para lansia. Oh, lansia. Ini ya lucu-lucu kalau lansia biasanya. Iya. Jadi lansia itu saya pernah ke Margorejo. Kalau Margonda Dinar. Pas pada saat di Margorejo itu ada lansia nyamperin saya. Nah, dia meluk saya. Oke. Saat itu. bahasa Inggris Jawa ya? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kata dia. Makasih ya, Suwun, kata dia. Kok makasih Mbak? Aku di rumah nggak punya beras, kata dia. Oh, oke. Ini di sini dapat, katanya. Oh, pas ya Mbak. Pada saat itu kebetulan kru kan ada banyak ya. Saya langsung cukup manggil teman, tim relawan, minta 1 bungkus lagi untuk dibawa pulang. Dan pada saat itu dia nangis. Jadi disitulah buat semangat kami. Makanya nggak ada kata capek. Nggak ada ya Bun, malah happy. Happy, jangan salah Mbak. Relawan kami ini digaji. Sama pemerintah? Enggak. Sama siapa? Digaji. Kami digaji, terus terang, tapi digaji sama Allah. Masya Allah. Salah satunya yang di situ ya Bun? Ada. Ya Allah. Itu gajinya gede Mbak. Tunggu aja. Ternilai itu ya Bun ya, gajinya ya. Nggak ternilai. Aku pikirnya gaji pemerintah. Enggak. Enggak kan? Masya Allah, kalau misalkan ada beneran ada gajinya nih ya, besok langsung ada yang lamar kerja Bun. Ada gaji nih di sini, berkah berbagi katanya. Benar. Banyak yang lamar nanti. Ya,
Jadi kayak nggak pernah rasa sendirian ya Bun ya, selalu ada aja nemenin ya dan selalu happy pasti ya Bun ya. Jadi kekuatan itu datangnya bukan karena dari banyak donasi kan Bun? Iya. Gitu. Ya Kalau semakin donasi kuat mah- juga Mbak. Hah? Semakin ada donasi semakin kuat. Iya juga ya Bun ya. Semakin semangat. Semakin semangat Nambah ya lagi. kan, nyari lagi orangnya yang mana yang mau bener, diberi. Nah, tapi sama keliling-keliling nih Bun berbagi, ya kan? Ada nggak sih orang yang sampai hari ini itu ada di ingatan Bunda nih, yang bikin merinding gitu, atau kata-katanya yang bikin Bunda melted gitu, yang bikin pokoknya terngiang-ngiang lah gitu Bun? Ada. Ada lah, siapa nih? Ada, dia kebetulan dari desa Purwotani. Purwotani. Nah, gimana ceritanya Bun? Jadi dia cerita, dia dulu dapat donasi dari kita itu ada 2 tahunan. Selama 2 tahun itu dapat donasi dari Iya. Bunda. Oke. Tiap bulan tapi ya Nah, Kak. tiap bulan. Sembako sama nominalnya nggak serius. Iya. Tapi boleh juga sih. Sama uang. Oke. Jadi tiap bulan. Jadi dia itu ceritanya itu satu keluarga itu isinya itu ada 7-8 orang. Satu kepala keluarga ada 7-8 orang. Serumah. Satu rumah? Rumahnya itu kecil deh. Oke, Purwotani ya. Itu yang buat saya sampai detik ini teringat ya. Gitu. Karena kebetulan alhamdulillah Mbak ada donatur juga. Oh, gitu ya. Iya. Ada. Yang mendonaturi ya. Berarti itu yang paling Bunda ingat ya. Karena memang sampai sekarang. isi dalam keluarga itu banyak, 7 orang, dan memang kurang mampu banget gitu ya Bunda. Banget. Nah, kalau aku ada informasi sih, kalau nggak salah ya, Bunda ini di Jati Agung ini sudah 21 desa lebih Iya. Lebih. Yang Bunda kelilingi. Tanjung Bintang. sampai 7 bintang. Iya. Masya Allah ya. Berarti Jatisari udah belum? Saya itu lupa Mbak nama. Lupa nama ya? Ini kan Jatisari ya kan? Iya, Masuk Jati Jatisari. Agung. Sudahkah? Terkena belum? Oh, gitu ya. Karena gini, ada, mohon maaf, si Doda di Asri itu 2 kali ya. 2 kali sudah ada asli ya. Waduh. Ini Pak Kadusnya nih pasti ya? Iya, Oh. Pak Kadusnya itu semangat. Semangat ya? Kebetulan dia relawan kami juga. Oh, Masya Allah. Terus? Dia yang buat kami semangat juga. Oke. Dia yang, Mbak, dusun sini belum. Oh gitu. Ayo, aku tuh seneng. Jujur Mbak, semakin saya dipanggil setiap Jumat, diundang, jangan salah saya semakin seneng. Berarti besok kita undang Jatisari ya guys? Gitu ya, boleh. Cari lansia ya. Benar ya Bun? Boleh. Nanti aku minta Pak Kadus Jatisari ya. Boleh. Nah, itu Boleh, kan boleh. Saya malah seneng. Benar ya Bun? Karena Pak gini, Kadus. senengnya itu berarti sedekah yang diberi kita salurkan, nggak diamankan di rumah. Iya, ya, Iya kayak lah kan? kalau itu beda cerita ya nanti ya Bun. Oke. Nah, dari 21 desa itu sudah berjalan berapa lama? Jadi gini, kalau berapa lamanya ini udah berapa tahun gitu berapa kan? tahun? Maksudnya gini, kalau yang sedekah setiap Jumat pagi itu baru hampir setahun ini. Jadi Yang- sebulan itu kan 4 kali. Sebulan Nah, 4 kita kali. keliling gitu. Oh, nah kan Bunda ini kan sedekah Jumat ya, Iya. khusus Jumat kan, berkah berbaginya ini. Itu kan kalau nggak salah ada sembako di pagi hari. Nah terus ada uang juga kan? Itu kan beda-beda ya kan Bun? Itu gini, Gimana? kalau yang saya kasih uang tuh nggak semuanya pilihan. Pilihan. Tapi setiap Jumatnya pasti ada yang terpilih Ada. kan Bun? Ada yang terpilih. Random itu ya Bun ya? Random. Random banget. Terus kalau yang nasi itu setiap jam? Nasi setiap sore. Oh kalau nasi sore kebalik ya? Iya. Kalau nasi sore, kalau Iya. sembakonya pagi, Pagi. uangnya random ya, tergantung pilihan. Iya, benar. Nah, kalau sembako itu kan pilihan desa-desa ya, Bun. Oke. Nah, kalau nasi itu yang di jalan. Iya, ojol-ojol. Ojol-ojol. Itu Iya. tempatnya berpindah ya, Bunda ya berarti? Pindah-pindah. Oh. Nggak di itu aja. Paling jauh sampai mana, Bun? Masih Bandar Lampung aja sih, Kak. Masih Bandar Lampung ya. Tapi berkah berbagi Bunda ini sudah ada yang sampai luar kota belum, Bun? Udah. Udah.
kemana Bun? Kemarin kebetulan kami ada tim Oke. Yayasan Komil. Komil. Apa tuh singkatannya Komil? Aduh saya lupa. Oke, Yayasan Komil. Ya, Yayasan Komil. Dia itu kebetulan punya rumah singgah. Kemarin dia berangkat ke Aceh loh Kak. Oh, ke Aceh kemarin? Wah, keren guys. Ya, berkah berbagi sudah ke Aceh. Sudah ke Aceh. Masya Allah. Nah, terus? Nah, dia itu yang kita bagi ya. Dia khusus untuk pengantar pasien. Oh, bukan ambulan, beda ya? Sama. Oh, sama? Iya. Mobilnya ambulan? Iya. Wih, keren dong. Terus ada lagi Bun? Banyak sih. Banyak? Oh, berarti ini tuh bukan cuma nasi kan Bun, berkah berbagi ini. Kadang kan gini ya, kadang orang gini, Jumat berkah. Kebanyakan orang pikir, berkah nasi doang paling gitu kan, gitu. Ternyata masih banyak dan yang lainnya kita nggak tahu gitu kan. Kalau berbagi berkah berbagi ini sudah banyak jenisnya yang dibagikan. Iya, gitu. benar banget. Tadinya gini Kak, Jumat berkah itu mau kita bagiin ke lansia itu kayak makanan berupa nasi tadi ya. Cuman balik lagi, mohon maaf Kak, kalau lansia dikasih nasi sama ayam kayak chicken gitu ya. Ayam kriuk ya. Takutnya nggak, giginya takut lari-lari. Oh iya. Oke. Nah, terus saya ganti sembako. Sembako itu ada 15 macam loh Kak. Wow, 15 itu banyak loh Bu. Berarti dalam satu wadah itu isinya 15 macam. Iya. Sembako itu termasuk kayak sabun dan lain-lain Nah, gitu, Bun? iya benar. Lengkap berarti. Wow, Lengkap sekali. keren berarti. Ada guys. garamnya juga. Garam-garam ya, Bun. Kita bisa masukin barang nggak Bun? Bun, kita bisa masukin barang nggak Bun? Iya kan, mulai Kak Rere ya, mulai berjualan dia ya kan. Boleh. Oke, lah. Tapi ngomong-ngomong ya, kita hari ini sebentar ya Bun ya. Aku ini dulu. Aku hari ini ya podcast ada dapat minuman gratis nih Bun. Sebenarnya ini promo ya dari Squid Ice Sindang Sari. Wow, keren Squid ya. Ice ini keren ya. Kita udah Sindang Sari ya. Sindang Sari itu Tanjung Bintang bukan sih? Sindang Sari itu Tanjung Bintang iya. Kita udah ke sana. Desa Tanjung Sari sudah. Tanjung Sari, sudah. Sindang Sari. Pokoknya Tanjung Bintang deh, aku lupa. Udah banyak berarti ya Bun ya. Iya. Ayo kita cobain dulu Bun. Iya. Kita coba dulu ya. Tadi endorse guys. Ini rasanya pasti matcha atau green tea sih biasanya kalau hijau ini Bun. Tapi udah pernah bagi-bagi minuman gini belum sih Bun? Udah bulan puasa. Oh bulan puasa? Bulan puasa nanti ada setiap hari. Kalau bulan puasa setiap hari Iya, jadi baginya. orang sibuk ngabuburit nih. Kalau saya Sibuk sibuk berbagi. mencari. Oh benar-benar ya. Kalau ada yang mau berbagi ya, yang punya usaha minuman, makanan yang setiap bulan Ramadan nanti mau berbagi ya setiap harinya bisa melalui Bunda Apri. Apapun Apalagi jenisnya ya Bun. yang warungnya sepi. Oh iya. Kami cari yang warungnya sepi. Kami pasti datang. Gitu ya Bun? Setiap hari. Setiap hari. Insya Oh Allah. nanti bisa hubungin Media atau hubungin langsung ke founder Berkah Berbagi nih ya Bunda Apri Handayani nih. Aku coba dulu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enak boy. Kebetulan haus guys, enak. Enak Bun? Bas ya. Ya kan? Karena ya hari ini aku belum dikasih kopi guys. Ya, Pak Kadus aku belum kasih kopi. Jadi Kak Rere minum matcha aja hari ini ya. Ini beneran aus. Apa ini pas rezeki ya? Ya kan? Jadi hari ini aku ngobrol ini rame, ada makanannya, ada minuman. Oke, lanjut Bun. Iya. Ya tadi sampai mana lagi aku ya kan? Saking keasikan ya. Mau Ternyata dihabisin malu ya Kak ya. bener. Kalau mau, ternyata ya Bunda Apri ini benar-benar humble teman-teman ya. Nggak salah itu yang ngasih tulisan. Tapi
jangan salah, di Sindang Sari itu ada lucunya juga loh. Kenapa Kak? Pada Kenapa Kak? Kan saat pun Jumat berbagi itu bukan hanya berbagi Aji. apa tuh? Jadi bukan hanya berbagi sembako aja Kak, kami. Jadi ada senam. Senam. Senam Siapa yang gratis jadi instruktur senamnya, Bun? Oh, acu. Jadi dari Bunda Apri sendiri jadi instruktur senam? Iya, Khusus untuk lansia. lansia. Nah, buat para lansia nanti ya. Di Jatisari, Bun, boleh Bun? Nanti aku ikut. Boleh. Ya, aku kan udah masuk lansia ya. Oh, Cuma gitu. bertemannya kalau di sini udah Sama lansia. Jadi dia Bun. minta tambah lagu. Oh gitu. Di Sindang Sari itu lucu ya. Jadi aku kasih lagu 2, tiba-tiba nambah yo Mbak. Semangat ya Bun ya. Keringetan kan. Nambah lagi. Enggak capek katanya. Waduh, kedot-kedot ini. Jadi acara senam itu kayak Bunda sekalian berbagi yang sembako. Iya. Ada dilanjut acara senam. Iya, ada juga kita kayak tensi gratis. Oh, cek kesehatan. Cek kesehatan. Wow, berarti banyak programnya guys dari berkah berbagi ini. Nggak cuman berbagi nasi, sembako, uang, tapi ada cek kesehatan, senam gratis. Wah, keren loh Bun. Sekalian ya Kak. Iya bener ya. Berarti sama aja nih kayak menyalurkan hobi ya. Betul. Bener ya Bun? Nah, oke lanjut ya. Kita ke benang merah Bun. Boleh. Nah, boleh nggak kan kalau misalkan sesekali gitu ya kayak sobat-sobat NU yang pengen ikut gitu ya, merasakan gitu, mau berdonasi gitu ya secara finansial gitu kan ya gitu. Apakah memang harus nunggu ada dulu atau apa punya tenaga atau punya doa gitu Bun yang bisa dibantu? Bisa membantu gitu. Kadang-kadang gini ya, kalau misalkan sudah ada komunitas gini, kan kita suka gini Bun, ih gue mau ngasih 10.000, diterima nggak ya gitu. Benar nggak sih Bun? Ada nggak sih orang yang seperti itu? Atau bisa nggak dari yang kayak misalkan contoh aku aja lah ya, Bun aku mau ikut Bun berbagi sedekah, tapi aku cuma punya uang 20.000 Bun. Cuma hari Jumat itu punya uang 20.000, bisa nggak Bun? Jadi gini Mbak, kami tidak memantok. Daripada Mbak Rere memaksa ngasih 1 juta ke saya, tapi nggak ikhlas kan. Tapi Mbak Rere ngasih saya 10.000 ikhlas. 10.000 ikhlas kan. Jadi mending 10.000 aja Mbak. Tapi ada nggak sih Bun yang memang ngasih segitu, bisa kasih 10.000 deh kirim ke Bunda atau ngasih ke Bunda? Ada ya Bun? Ada. Kebetulan janda loh Mbak. Janda. Oh. Dia tukang cuci. Setiap Jumat ngasih Bun? Iya. Wow. Kadang saya sampai, Mbak ada duitnya nggak apa-apa kok nggak ngasih, nanti aku doain. Enggak, ini udah jatahnya. Justru dia kalau nggak ngasih, kata dia ya sama kayak saya, kayak hati tuh gimana, rugi, nyesel gitu. Oh, ini tukang cuci tempat Bunda? Enggak, dekat rumah. Oh, dekat rumah. Ada dekat rumah itu. Jadi setiap subuh dia ngubungin saya, ngasih amplop, Mbak ada segini, Mbak ada segini. 5 subuh ya? Iya. Oke. Kok aku jadi kayak merasa gimana gitu ya. Ya, tapi nih ya, kalau aku boleh tahu, orang yang pertama menerima bantuan dari Bunda sendiri nih, ya, tapi justru membuat Bunda itu merasa kecil di hadapannya. Contohnya gini, kayak tadi itu, Bunda ngasih orang gini ya, Bunda ngasih berbagi di tempat nih atau ke orang, tapi ternyata orang itu lebih bersedekah lagi ke tempat lain yang lebih dari Bunda, padahal mereka nggak punya. Lebih dari Bunda. Pernah nggak ada merasa kecil gitu? Oh ternyata aku ngasih dia, ternyata dia dengan keterbatasan dia nggak punya, dia bisa ngasih lebih ke tempat lain, ke orang lain, padahal dia terbatas banget gitu Bun. Ya itu tadi kan. Si Mbak tadi itu? Iya. Itu yang paling itu Bun? Yang buat saya, mohon maaf ya,
dia kerja gaji berapa sih Kak? Gitu. Sampai detik ini dia nggak pernah mau dipublikasikan. Saya buat status pun nggak mau. Itu udah berjalan 4 tahun. Jadi suami dia meninggal. Itu kami yang proses dari pengambilan ke rumah sakit. Biaya rumah sakit itu kan ada BPJS ya Kak ya. Cuman kan ada biaya juga kena lah ya. Nggak gede banget. Itu dari kami juga yang melunasi. Jenazah juga kayak ambulan kami yang biayain. Jadi mungkin dia ada kenotis ya di dia ya. Oh, aku juga maulah gitu. Iya. Aku jadi agak melo gitu kan ya. Langsung kayak tek gitu. Oh, aku juga jadi tersentuh gitu Bun. Lah, apa sih momen yang paling sunyi atau kayak di perjalanan Jumat Berkah Bunda ini yang nggak pernah Bunda ceritain ke orang gitu? Maksudnya gini, ada suatu momen Bunda tuh nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Ada Bun? Ada. Boleh nggak diceritain? Bisik-bisik. Jangan. Nanti kalau saya melo ataupun sedih, kasihan relawan yang lain. Oh gitu. Aduh, aku juga Bu. Karena aku juga sebenarnya melo sih Bun. Apalagi kalau yang kayak gini ya. Cuman jangan lah ya gitu. Kita happy aja. Tapi kalau boleh jujur nih Bun ya, pernah ada nggak rasa kecewa terhadap manusia atau orang gitu ya yang selama ini berjalan bersama Bunda? Ayo. Ada Bun. Ya udahlah Bun. Ya berarti kita cukup tahu ya Bun. Ada ya Bun. Iya. Ada kan? Ada Bang Chan. Itu pernah ada konflik pastinya ya, ada luka ya Bun. Ada. Ada ya. Udah guys, jangan dilanjutin guys. Nanti kita menaikkan ini nih, racun-racun ini. Nah, siapa Bun orang yang pertama kali percaya sama Bunda kalau kayak Bunda nih melakukan gerakan berkah berbagi ini, yang benar-benar support banget? Yang support malah anak aku. Anak Bunda? Iya. Berarti suami nomor 2 ya Bun? Alah ya sama anak ya Bun ya? Oh gitu. Kalau biasanya kan ya kalau ibu bilang, suami aku pertama gitu kan ya. Masih kecil ini. Masih kecil ya? Iya. So anak Bunda? Iya. Jadi dari kecil tuh memang udah support? Kebetulan dia ada sakit. Ada sakit? Oh ya Valencia? Oh sakit apa Bun? Nggak bisa. Oh oke lah, pokoknya ada sakit ya teman-teman. Kita doakan supaya anak Bunda anak Bunda Apri Valencia sehat. Amin. Diberikan perlindungan sama Allah gitu ya. Iya. Amin. Maaf ya Bun, aku kan nggak tahu Bun. Ya, lapar nggak Bun? Tahu nggak? Dari tadi aku di luar itu udah ngobrol-ngobrol ya kan, gitu. Tapi karena nggak ada minumnya kita nggak makan. Tapi sekarang kita makan dulu aja. Ya karena kreatifnya. Nah ini tadi aku beli di pasar. Karena kebetulan Bun, hari itu spesial, gitu ya. Jadi emang ditunggu sih Bunda dari kemarin. Ini aku udah ditawarin belum? Iya makan Bun, aku tawarin Bunda. Ya Allah. Kita makan ya hari ini, kita hijau royo-royo ya guys ya, benar-benar NU ini ya. Benar hijau, makannya hijau. Pas ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh gak bisa dipancing dengan makanan Bun. Kalau udah dikena makanan ya Bun, kamu berhenti. Tapi sambil makan ya Bun, kita ngobrol lagi kali ya Bun ya. Boleh. Ini rasanya pas ya? Pas kan? Enak kan? Iya lumayan. Oke nih squid ice, harganya berapa ini? Ya squid ice ini 10.000 guys. Serius? Oh 15. Aduh kakak, sesuai nanti lah ya. pada protes lagi minta 10.000. Iya. Kita yang nombok. Oke. Nah, jadi Sobat NU ya, kita belajar nih satu hal yang penting ya. Jadi berbagi tuh nggak harus nunggu cukup, ya. Betul. Yang penting itu kita berani,
gitu kan ya. Terus peduli, benar gak sih Bun? Benar. Ini karena Bunda ini terlalu peduli sama orang. Enggak sih, kadang kan gini, ada orang yang peduli tapi orang takut Bun. Ada. Ada, ya kan? Orang takut gitu. Sebenarnya gue pengen loh, tapi gue takut. Karena aku dulu pernah gini Bun. Karena itu balik lagi dulu aku ke Nazar ya. Awalnya sih aku pernah juga bagi-bagi nasi Bun dulu. Tapi itu diawali karena Nazar. Nah setelah Nazar itu sudah terselesaikan, aku juga takut. Kadang-kadang gini, kalau misalkan mau berbagi tuh, ini gue diterima nggak sih gitu. Kayak takut nggak cocok Ria atau gitu. Benar nggak sih gitu, diterima apa enggak sih gitu. Sedikit. Makanya aku kalau misalkan berbagi itu lebih ke, kalau Jumat ya Bun, jadi lebih ke Jumat subuh. Jadi memang aku setiap habis sholat subuh naruh uang 5.000, 10.000. Iya. Nanti setiap Jumat anak aku kan sholat Jumat, aku titipin dia ke masjid gitu. Paling aku cuma sebatas itu sih. Sebenarnya pengen ikut komunitas berkah berbagi ya kan, siapa tahu nanti bisa ikut ya Bun ya. Amin. Gitu ya. Nah lanjut Bun. Jadi bisa nanti Bun, nanti ngobrol-ngobrol dengan tim IT kita di ruang ngobrol sebelah nih, perihal donasinya ya kan. Waduh, ini yang ditunggu. Komunitas Bunda ini sudah ada websitenya belum sih Bun? Jadi untuk galang donasi gitu, siapa tahu kan nanti bisa diobrolin sama tim kita ya kan, biar donasinya makin banyak gitu. Nah cara donasinya gimana gitu Bun? Tadinya ada, sekarang kita lagi off. Kenapa Bun? Jadi karena kan kalau yang galang donasi itu kita harus buat kayak yayasan atau gimana gitu kan. Oke. Jadi kayak kita harus buat yang besar lah intinya. Untuk sementara ini kita door to door. Oh, door to door, udah kayak iya. Mau sebutin kan Masih teman ke teman. Oke. Jadi belum ya. Jadi gini, kalau ada yang mau donasi boleh lewat NU Media. Silakan hubungin ke Mbak Rere boleh. Aku ya. Monggo. Nanti kita share. Karena dana yayasan belum ada. Jadi untuk sementara kita share aja pembelian ataupun barang-barang semua yang kita beli ya. Kayak yang tadi yang saya bilang 15 sembako ya. Itu kita share pembelanjaan sekian. Itu kita ke duafa misalnya yang tadi kita kasih dana ya. Itu kan kita pilihan, nggak semua. Jadi dalam sebulan itu cukup 2 orang atau 1 orang kan yang dapat dana duafa. Oke. Biasanya kita sambil kayak keliling nih. Itu rumah siapa? Oh itu rumah lansia Mbah ini, dia sebantang kara. Yang benar-benar butuh banget gitu ya. Biasanya kan kalau di desa itu luar biasa ya informasinya. Jadi langsung ibaratnya gitu. Kalau oh ya Mbak, si Mbah ini gitu. Mau misalnya Mbah Sinta Bella. Nama mbahnya ya. Itu umurnya berapa? 17 tahun. Oh gitu ya. Sinta Bella. Jadi kayak gitu ya. Iya Kak. Nah, tapi ada nggak ketakutan besar gitu di Bunda itu untuk menjaga amanah ini? Ada nggak sih Bun? Ada pasti. Ada ya. Iya. Lebih ke apa ketakutannya Bun? Jadi gini, setiap contohnya ini barusan tadi kita ngobrol, udah ada yang titip sedekah. Oke. Tuh. Iya kan? Iya. Ada yang titip sedekah. Nah, kadang kita takut lupa. Jadi pada saat ini saya sambil ngetik langsung saya pindahin dana itu. Oh, ke rekening lain ya, biar nggak kepake. Iya. Mama suka hilap ya Bun. Benar. Lagi mau pergi nih, cabai habis kan. Nah, ada duit nih, padahal uang sedekah. Benar. Kita pakai dulu Benar Bun. Makanya pada saat tadi itu ada yang saya langsung takutnya nanti pulang saya lupa atau gimana kan. Jadi langsung saya pisahin. Karena kalau udah masalah uang itu riskan Bun. Iya, saya masukin grup Kak.
Jadi setiap ada yang transfer, saya masukin ke grup. Langsung Bun, share di grup jadi ada tahu ya. ya. Bagus ya. Berarti open ya Bun ya. Iya. Mau tahu ya. Terang-terangan kita Iya, di iya, sini. Dapat berapapun kita terang-terangan. Nggak ada yang disembunyiin. 20.000, 10.000 amplop pun itu kita buka, saya foto. Begitu juga dari relawan-relawan yang lain ya. Iya. Semuanya dibuka, difoto. Saya suruh buat status. Ucapan Berarti terima dipasang kasih. story. Iya. Wow, berarti setiap hari Bunda story-nya banyak titik-titiknya itu. Panjang. Suka ada yang marah. Gitu Bun. Katanya jangan di ini, nggak apa-apa karena saya mau pamer. Biar orang semangat nih. Karena adanya transferan gitu kan. Biasanya orang ya udahlah aku besok mau ikut gitu. Oh, jadi membangunkan yang lainnya ya Bun ya. Benar banget. Gitu. Hal yang kecil 10.000 atau 15.000 pun saya buat status. Oh, Gitu. berarti kalau yang berteman dengan WhatsApp-nya Bunda, siap-siap ya titik-titiknya banyak. Setiap hari Kamis. Oke. Ya. Lanjut ya Bun ya. Oke. Kalau hari ini ada orang yang merasa hidupnya berat Bun dan merasa nggak ada yang peduli sama dia, ada nggak satu kalimat dari Bunda yang bisa Bunda sampaikan ke orang itu? Jangan takut untuk sedekah. Apapun masalahnya, maaf ya, misalnya ada kondisi berat ya, beratnya tuh utangnya banyak, Bener. ataupun masalah keluarga, Iya. ataupun yang tadi saya bilang belum punya momongan, sisihin, nggak perlu ke yayasan manapun, taruh aja ke masjid atau kemana, atau ke tetangga, atau ke Mbak Riri ya. Iya, bisa. Titip boleh ya? Boleh. Titip sedekah. Titip aja ke situ. Insya Allah, Allah Maha tahu. Bener. Jangan takut. Sedekah 10.000 itu jangan takut, jangan malu. Malu malah kalau nggak sedekah. Iya Bun. Harta banyak gak sedekah. Sayang. Insya Masa Allah kita diganti sama Allah. Tenang aja. Pokoknya jangan takut. Intinya jangan takut. Ada problem, masalah apapun. Baik itu, mohon maaf, utang piutang, atau masalah keluarga, atau masalah yang tadi saya bilang lagi, sekali lagi, belum punya keturunan, atau sakit. Iya. Coba deh, 10.000, nggak ada 10.000 nggak apa-apa, 5.000, nggak usah gede-gede Kak. Dan itu bisa kemana aja ya Bun? Bisa kemana aja, nggak perlu ke tempat kami ya, takutnya ada yang nonton jauh. Iya. Atau bisa juga yang tadi saya bilangin, nggak apa-apa deh titipnya ke Mbak, karena insya Allah diserahkan dana itu nggak apa-apa. Nah, kalau Allah perlihatkan semua balasan dari satu nasi aja yang biasa Bunda bagi, kira-kira Bunda siap nggak ngelihatnya? Nah itu Kak. Gimana Bun? Siap nggak Bun? Allah kan pasti akan ngebalas nih dari semua apa yang sudah Bunda perjuangkan selama ini gitu kan ya. Awalnya kan dari nasi ya. Nah, terus Allah tiba-tiba balas gitu. Bunda udah siap belum ngelihatnya? Kalau siap, milioner mau. Milioner, aku mau sedih gak jadi Bun kalau kayak gini Bun, gimana? Siapa tahu kan, Ya kan. Mohon maaf, nggak semua orang itu hari Jumat mau keliling. Panas-panasan ya Bun. Iya. Jangan mana-mana. Tiap hari Kamis nih, saya tuh sebenarnya mikir kurang bahan apa ini ya. Oke. Sembako ada yang kurang nih, itu kan harus dipikirkan, harus kita beli, gitu. Nggak usah jauh-jauh. Sempat kita ke Sidodadi Asri lagi ya. Sidodadi lagi. Itu kurang roiko. Ngomong jumlah pesertanya 30. Ternyata yang datang bludak. Beli lagi. Kita cari warung terdekat. Oke. Gitu. Jadi sedekahnya nggak sia-sia insya Allah.
yang telat. Kadang kan telat tuh. Jam 10 baru transfer gitu. Kadang itu. Mbak, nanti yang datang 20 plek, taunya 100 orang. Itu yang Pernah ada? Pernah gitu, Bun? Pernah di Purwotani. Sidoarjo apa ya? Itu bilangnya berapa? Sidoarjo Jati Agung. Iya, Jati Agung semua. Oh, Itu tiba-tiba meledak. Makanya selalu saya hitung. Oh gitu, Bu. Setiap sedekah 15 macam itu saya hitung. Termasuk kayak mie gitu. Mie kan satu dusnya 40. Saya harus bawa sampai 3 dus. Oh, karena takutnya ngebludak ya, Bun. Iya. Jadi harus ada preparean lagi ya, Iya, persiapan betul. lagi. Benar, Kak. Oke. Dua lagi ya. Dua lagi pertanyaannya, Kak. Iya. Ini pertanyaan terakhir ini menuju closing. Ya. Oke. Kalau suatu hari Bunda udah nggak ada nih, apa yang mau Bunda kenang dari gerakan ini? Sedih ya. Jangan nangis dong, Bun. Ini udah menuju terakhir-terakhir nih, Mas. Doanya sih, makanya setiap Jumat berkah kasih saya kesehatan. Karena setiap Jumat pagi itu kan kita yang keliling. Gimana yang lain masih butuh saya, Kak. Bun, aku juga mau nanya lagi nih, Bun. Dari selama perjalanan Bunda ya, keliling nih, berkah berbagi, ada nggak suatu momen gitu yang bikin nyangkut di hati Bunda gitu, yang buat kecewa gitu, Bun? Ada nggak, Bun? Ada. Ada. Wah. Kalau kecewa tuh pasti inget ya. Ingat terus. Inget terus ya, Bun ya? Iya. Boleh nggak cerita, Bun? Aduh, kecewa banget. Karena kita sedekah itu belum tentu ada yang terima. Oh, padahal sedekah ya? Iya. Ada yang Nggak terima. Oke. Nah itu jadi menguras emosi gitu, Bun. Kebetulan sangat Sangat ya. ada, Kak, ada. Karena tim itu kan banyak ya, Bun ya. Iya, benar. Gitu. Jadi Jadi nggak semua. Kepala itu kan beda-beda. Oh, ada ya. Kadang-kadang nah itu juga sih kadang-kadang kayak pernah juga kayak aku pernah sih kayak gini. Tapi ngasih orang, tapi orang tuh kayak nggak terima gitu, Bun. Padahal sebenarnya tujuan kita tuh kan baik ya. Tapi orang suka nggak terima aja ya, Bun. Tujuan baik itu nggak semua orang mau terima. Ada yang terima, ada yang enggak. Manusia ya. Iya, Manusiawi maksudnya. Bukan manusia ya, aku manusia loh. Maksudnya manusiawi ya, kalau misalkan nggak diterima. Iya. Ya nggak apa-apa lah, Bun ya, kita doakan saja orang itu. Si dia. Supaya hatinya lebih terbuka, lebih lapang. Amin. Gitu ya kan, Bun. Iya. Nah, ada nggak apa gitu luka pribadi Bunda gitu sehingga yang membuat membentuk Bunda jadi seperti sekarang? Ada juga, Bun. Kok nggak ada ya? Ada terus. Ada juga, Bun. Kita ini sedih loh, Bun. Tapi kenapa ketawa ya, Bun? Iya. Pertanyaannya ada yang sedih, ada yang tertawa. Iya. Jadi ada ya yang luka pribadi Bunda sehingga membentuk Bunda jadi sekarang. Iya, ada. Ada. Malah jadi semangat, Kak. Oh gitu. Iya. Jadi malah jadi semangat ya. Motivasi. Jadi pada saat kecewa kita harus gali. Kok gini banget nih. Nah, ternyata yaudah deh, kita coba deh dihapus dulu nih lukanya. Nah, kita buka lembaran baru. Jadi mencoba hal yang baru tapi positif dengan adanya luka itu. Benar. Gitu ya, Bun ya. Iya. Jangan kayak yang lain. Iya. Punya luka ugal-ugalan. Harusnya kayak gini, positif ya. Geng motor dong. Kan? Jadi buat yang punya luka, lakukan hal yang positif, Bun. Setelah terjadi terluka benar itu. Anak zaman now beda, Bun. Nah, kalau semua orang tahu nih betapa beratnya menjaga konsistensi, istiqomah ini, Bun, yang susah, Bun. Iya. Ya kan? Nah, menurut Bunda masih banyak gak yang mau mulai? Nah, karena kan istiqomah itu yang susah, Bun. Nah, kadang-kadang orang karena harus menjaga konsistensi, gini kan, Bun.
contoh aku aja lah ya, nggak usah yang jauh-jauh. Aku jadi contoh aja. Aku mau memulai, tapi secara pribadi ya bun, pengen yang namanya kayak aku sedekah. Juga orang aku ya kalau sedekah subuh itu bun, nggak konsisten bun, ya kan? Nah, itu aja. Jadi kadang-kadang agak susah memulainya lagi. Misalnya sudah berhenti nih aku sedekah Jumat nih, sedekah subuh, terus lupa kan aku nggak sholat subuh, lagi datang bulan misalkan, lagi halangan gitu. Besok lagi untuk memulai lagi agak susah karena menjaga istiqomahnya. Iya, nah ada nggak bun? Ada. Jadi gini, kalau memang niat kakak sedekah subuh, gini, uangnya disisihin, dideketin. Jadi nanti tinggal masukin. Kadang yang lupa itu, habis sholat subuh, namanya mama, langsung ke belakang masak. Itu jadi nggak konsisten. Nah kalau di gerakan bunda ini gitu, kan yang donasi bukan satu orang. Banyak. Termasuk teman-temanan, teman kantor, dan saudara-saudara yang sedekah. Iya, karena memang menjaga konsisten atau istiqomahnya itu yang susah bun. Aku tuh sebenarnya bukan karena langsung ke belakang bun. Ya kalau aku taruh dekat aku, anak aku jajan bun. Gimana? Bun, karena minta duit goceng jajan. Ya nanti duitnya diambil itu kalau nggak agak jauh nyimpennya. Ya gitu bun. Dideketin kak, dideketin. Sama celengan. Gitu. Iya karena menjaga konsisten atau istiqomahnya itu bun. Kadang-kadang orang jadi takut gitu, jadi nggak berani gitu nggak sih bun? Nah karena bunda memang donaturnya banyak ya kan. Alhamdulillah ya. Jadi ya tidak mengharapkan dari 1-2 orang gitu. Iya. Ya kan bun. Benar-benar ya. Jadi menurut bunda nih, Allah itu sedang mengajarkan apa untuk bunda, untuk sahabat-sahabat tim bunda ya, di kru-kru bunda itu dalam berkah berbagi ini bun? Kebaikan aja. Kebaikan. Iya. Peduli. Peduli, betul. Gini kak, jadi setiap tim ini saya wejangin. Oke. Ada wejangannya. Mantap. Ada wejangan. Apa nih bun? Jadi kalau ada yang mau masuk, saya langsung ngomong ke tim-tim, kalian gak usah takut. Saya punya pengalaman pribadi ya, ibaratnya. Tapi sama Allah itu langsung dikasih. Oke. Tanpa kita, saya pingin punya ini, tapi kok lama banget gitu kan. Sabar. Iya benar. Gitu. Kita pun keliling. Ya kita nggak berharap ya kak ya. Keliling. Insya Allah kok kak ada. Ada ya. Ya tadi itu yang kata saya. Jadi jangan takut intinya ya bun ya. Jangan takut, pokoknya jangan takut, jangan sedih, konsisten. Iya, balik Lihat lagi aja situ. konsisten. Nah, apalagi sedekah, ya kan? Aduh, nah, apalagi nih ya. Sebenarnya aku tuh pertanyaannya banyak bun. Ya, nah, tapi ada nih. Agak menyentil sedikit sih, boleh lah ya pertanyaannya ya. Nah dalam bunda ini kan ini ya sudah menyukai gerakan ini atau menyukai apa ya, berbagi ini sejak bunda muda ya? Iya, dari gadis. Dari gadis? Iya. Itu tahun berapa gadis? Tahun berapa gadis? Saya dari 2007. Dari 2007? Berarti bunda tuh udah sering berbagi nih, senang berbagi tuh dari 2007 ya? Iya. Sampai lah sekarang ini. Iya. Cuman yang baru ke publikasi tuh baru sekarang ini. Baru berapa tahun ini bun? 4 tahun. 4 tahun baru ini. Ikut keliling. Oh sebelumnya bunda nggak ikut keliling? Kita jadi balik layar. Ya. Oh, oke. Jadi dari 2009 ya kan. Iya. Nah kan yang mulai aktif bangetnya itu kan yang sudah expose itu 4 tahun ini ya kan. Iya. Dalam gerakan bunda ini ya, berkah berbagi ini, ada nggak pernah dibantu Forkopimcam atau Forkopimda nih, khususnya LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial?
4 tahun ini ya. Ya, selama yang terekspos ini Bun. Ya kan kalau yang sebelumnya kan nggak terekspos ya, mungkin nggak tahu ya kan kalau Bunda ada pergerakan seperti ini. Iya. Nah, tapi yang selama 4 tahun ini kan 4 tahun ya, kalau misalkan nggak ada dukungan kan kayak gimana? Nah, ada nggak sih Bun? Gitu. Nggak ada. Nggak ada. Astagfirullah. Waduh, gimana ini? Kok nggak ada? Berarti nanti kita ya Bun. Ini ya, langsung ke KS. Ya, wah. Jadi nggak ada ya Bun? Nggak ada. Ya udah, nanti kita colek-colek dulu nih LKS ini ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial ini. Hayo kita bantu dukung ya, gerakan ini kan sosial ya kan. Gitu. Lihat aja gajinya. Wow. Allah yang menggaji loh. Masya Iya, Allah bener ya banget. kan. Jadi Jangan takut. karena kan ini kan urusannya, ini kan balik lagi urusannya ke Dinsos, Dinas Sosial kan. Itu kan ada anggarannya sih kalau nggak salah ya kan. Astagfirullahaladzim. Angkatan. Ya, oke, nanti mudah-mudahan nanti ada titik terang gitu ya. Amin. kan. Berbantuan dari LKS ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial ini. Amin. Untuk program atau gerakan berkah berbagi Bunda ya. Amin. Nah, lalu ya kan, kalau untuk kita ini kan dapil 6 ya, wakil rakyatnya ya kan Bun. Ya kan. Nah, pernah ada nggak sih kayak para anggota-anggota ya, Dewan Perwakilan Rakyatnya gitu ya kan, yang selama ini gitu ikut membersamai kegiatan Bunda gitu, kayak Bun, gue mau bagi ini nih gini. Mungkin karena nggak ke expose Kak. Karena nggak ke expose ya? Nggak tahu mungkin ya Kak. Nah, berarti kalau mulai sekarang udah ke expose 4 tahun ini kan ke expose Bun. Kan di belakang layar. Oh ya, Bunda di balik layar ya. Wah, jadi nanti berarti kita cari solusinya nih ya di forum Boleh. CSR ini. Boleh. Pak Akbar Bintang. Masya Allah, ya mudah-mudahan nanti bisa kecolek-colek Pak Akbar Bintang ini ya, untuk bisa membersamai kegiatannya Bunda Apri Handayani ini untuk di program berkah berbaginya ya. Amin. Mudah-mudahan ya, harusnya semakin maju tuh, semakin lama itu program-program itu harus semakin maju, banyak dukungan gitu Bun. Jadi biar rata, bisa kena semua Bun, nggak cuma di Jati Agung aja kan, nanti Lampung Selatan ini luas loh Bun. Iya. Ya kan gitu, siapa tahu nanti bisa sampai kemana-mana. Amin. Ya kan. Iya. Oke. Apa ya, kayaknya kalau mau dibuat pertanyaan, oke, kalau untuk akun sosial media sendiri nih dari Berkah Berbagi, ada akun TikToknya Bun? Ada. Apa akun TikToknya? TikTok Berkah Berbagi. Berkah Berbagi Lampung. Lampung LPG. Oh, LPG. Jadi buat yang mau tahu untuk akun sosial media dari Berkah Berbagi, itu kalian bisa buka di akun TikTok ya, @berkah-berbagi LPG Lampung ya, LPG Berkah Berbagi LPG. Ya, itu untuk kegiatan-kegiatan Bunda ada semua ya Bun. Kegiatan-kegiatan tim. Ada kegiatan tim. Ada kegiatan timnya ya. Berarti jelas ya Bun ya. Jelas banget. Jelas banget, terpapar nyata loh. Kalau mau TikTok Bunda juga ada kan? Ya, biar tahu nih TikTok foundernya ya kan. Masa nggak ada ya kan anak hari gini. Ya, oke deh. Kalau gitu, jadi menurut Bunda, berbagi itu bukan soal jumlah ya Bun, Benar banget. tapi soal balik lagi ke niat. Bener ya Bun. Nah, jadi Sobat NU Media, hari ini kita belajar satu hal yang penting. Ya, berbagi itu bukan tentang menunggu cukup, tapi tentang berani peduli. Satu nasi, satu doa, satu harapan bisa mengubah hari seseorang. Lah Bunda, terakhir ya, Bunda ada nggak pesan-pesan atau kayak mau mengucapkan apa gitu buat siapa gitu ya kan, siapa tahu mereka mendengar ya, atau menonton NU Media nih, atau menonton obrolan kita. Ada nggak Bun mengucapkan apa gitu? Ada. Buat siapa Bun? Buat relawan Jakarta. Oke. Donatur itu sudah bertahun-tahun.
Oh, berarti Dari dari gadis. Jakarta ya. Mm. Oke. Ada juga temen kebetulan sama bisnis. Oke. Mengucapkan apa nih? Para donatur, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, tambah rezeki, tambah berkah. Utama sehat satu. Kalau kita nggak sehat makan aja nggak enak ya kak ya. Benar. Terima kasih atas donasinya. Jangan lupa sedih aku. Gak apa-apa Bun. Selalu sedekah karena Allah itu pasti ngasih yang luar biasa buat kalian. Terima kasih udah donasi dan percaya ke berkah berbagi di kami. Terima kasih ya donatur. I love you donatur. Ya, buat para donatur, mudah-mudahan ya donatur berkah berbagi ya. Amin. Mudah-mudahan tetap terus berlimpah rezekinya. Ya, biar bisa tetap terus membersamai Bunda. Amin. Ya di program berkah berbaginya. Masya Allah. Oke. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di ngaji realita berikutnya. Amin. Mohon maaf kalau aku sudah membuat nangis hari ini dan ada kata-kata yang memang tidak berkenan di Bunda. Insya Allah kan. Ya, terima kasih banget ya Bunda ya. Amin ya. Ya, gitu teman-teman Sobat NU ya. Obrolan kita ya di sore hari ini ngaji realita bareng Bunda Apri Handayani, founder Berkah Berbagi Lampung. Yang mudah-mudahan bisa terus semakin maju, semakin baik, semakin semakin bisa menginspirasi kita semua pastinya. Amin. Ya. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.